Sudah lama sekali aku gagal di kelas dasar-dasar berkencan. Namun, disinilah aku, usia 67, dan mempertimbangkan kencan dunia maya. Kebetulan, di hari aku memutuskan akan mencoba kencan daring. Salah satu situs yang cukup terkenal sedang menyelenggarakan program promosi gratis akhir pekan. Artinya, aku bisa masuk dan melihat-lihat. Mencari apakah ada pria di sekitar tempat tinggalku yang berada dalam kelompok usia yang kupikir masuk akal. Aku pun menemukan sejumlah besar pria yang mencari cinta. Bersemangat, aku mulai mengisi kuesioner di 2 situs berbeda. Aku belum yakin apakah aku mau langsung mengaktifkan profil pada saat itu juga. Tetapi setidaknya aku bisa mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, menyusun jawabanku, dan saat nanti aku benar-benar siap, aku tinggal memulai. Saat mengisi pertanyaan di satu situs, aku tiba di suatu bagian mengenai pasangan ideal. Bagian tersebut memiliki kotak-kotak yang bisa kutandai, berjudul Deal Breakers. Kupertimbangkan pilihanku dan memutuskan bahwa hal yang akan membuatku tidak tertarik, deal breaker bagiku, adalah pria yang lebih pendek. Jadi, kutandai kotak itu. Setelah itu, ada pertanyaan mengenai berat badan. Aku sedikit bingung pada awalnya, namun lalu menafsirkan heavy set sebagai kelebihan berat badan. Dan aku tahu, aku juga tidak tertarik pada tipe ini. Sehingga kutandai juga kotak itu. Kotak mengenai merokok tidak susah. Aku sama sekali tidak ingin bersama perokok, dan kotak itu kutandai. Begitu pula kotak mengenai kebiasaan minum-minum. Aku tidak minum dan tidak ingin memiliki pasangan yang mengonsumsi alkohol secara teratur. Ada beberapa lagi pilihan yang kubuat, dan setelah itu aku selesai mengisi bagian tersebut. Kuputuskan untuk berhenti dulu dan keluar dari situs. Kuesioner belum selesai, tetapi kupikir aku bisa melengkapinya kapan-kapan. Keesokan paginya, aku masuk kembali dan menemukan pesan yang menyatakan profilku sudah diterima dan telah aktif. Tidak berlebihan kalau kubilang jantungku serasa berdengap saat aku segera membuka situs dan melihat profilku. Ya, ada di sana. Tidak ada foto, keteranganku tidak lengkap, dan yang terburuk, semua kotak deal breaker yang sudah kutandai dengan hati-hati justru muncul sebagai kriteria yang kuinginkan dari seorang pria. Ya, aku ingin bertemu dengan pria besar, lebih pendek dariku, yang minum secara teratur dan merokok. Idih. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa profilku aktif padahal belum kusetujui. Selama beberapa menit, aku kebingungan mencari cara mematikan profilku. Tetapi akhirnya, aku menemukan satu pilihan di situs itu, agar aku dapat menyembunyikannya. Lega. Setelah itu, aku memperhatikan surel-surel yang sudah masuk. Ternyata, aku sudah menerima 30 hit dari pria-pria yang tertarik. Mereka mengirimkan informasi terperinci mengenai tinggi badan, kehidupan merokok dan minum-minum, serta foto-foto menampilkan aneka bentuk tubuh bagian tengah. Kelucuan situasi ini mulai terasa, dan aku pun tertawa, dan tertawa. Apakah ini suatu pertanda? Apakah aku harus meneruskan mencoba kencan dunia maya? Apakah aku harus menyerah saja dan tetap sendiri? Apakah cinta sejati sudah lepas dari jangkauanku dalam kehidupan ini? Apa arti semua ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mengelilingi benakku, sembari aku terus menertawakan diri sendiri. 1 atau 2 hari kemudian, aku kembali dan menyunting profilku. Kali ini, aku menghapus semua kotak deal breaker dan menyatakan secara sederhana bahwa aku tengah mencari pria untuk menjadi teman hidupku, untuk kucintai, dan yang terpenting memiliki spiritualisme serta hati yang terbuka. Kurasa, pelajaran yang bisa kupetik dari kekacauan sebelumnya adalah aku harus berhenti berfokus pada kekurangan. Alih-alih, aku harus berfokus pada sisi positif.